Saudara semua, salam damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus, melingkupi kita, memimpin kita, dan menjagai kita. Pagi yang indah dan pagi yang cerah, saya mendengar suara burung berkicau, tentu dengan makan mangga yang di jalan depan rumah saya banyak mangga. Jadi mereka berpesta mangga pagi hari ini, burung-burung itu. Ya, menambah keindahan pagi kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, di waktu-waktu ini Tuhan itu lebih jelas, Tuhan itu lebih lebih proaktif memberkati kita, menolong kita, menjaga kita, menguatkan kita, saudara-saudara ya. Dan itu saya rasakan sekali. Tuhan menolong saya, Tuhan menguatkan saya, Tuhan meneguhkan saya, gitu ya, saudara ya. Nah, saudara-saudara, ini waktu-waktu yang baik, ini waktu-waktu yang indah untuk kita fokus dengan Dia, untuk kita ini betul-betul mendapatkan Dia, saudara ya. Jangan saudara-saudara lupakan Tuhan ketika situasi-situasi sekarang ini. Justru situasi-situasi sekarang ini kita harus menggapai Dia, kita harus dekat dengan Dia. Karena saya melihat, saudaraku ya, Tuhan betul-betul Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang berteori, bukan Tuhan yang ceritanya itu dulu, bukan, tapi Tuhan juga melakukan keajaiban-keajaiban dalam hidup umatnya itu di waktu-waktu sekarang, ya, di waktu-waktu ini, gitu. Oleh karena itu, saudara, jangan bingung dengan situasi buruk, ya, di mana-mana sirine, ya, yang kita beritakan, di mana-mana orang meninggal, saudara ya, akhirnya pikiran kita sendiri mengalami ketakutan. Tetapi berita-berita tentang Tuhan yang baik itu, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang mengkonseling kita, Tuhan yang memelihara perasaan kita, Tuhan yang memelihara pikiran kita, Tuhan yang memelihara keinginan-keinginan kita, Tuhan yang memelihara juga hidup kita. Saudara, inilah yang terjadi, yang harus terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita membuka firman Tuhan, saudara ya, membuka firman Tuhan, supaya setiap kita dikuatkan oleh Tuhan, saudara ya, supaya kita dikuatkan oleh Tuhan. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Tesalonika 3, ayat 3 dan 4. Ya, saudara ya. 2 Tesalonika 3, ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Nah, ini luar biasa sekali, saudara ya. Pesan firman Tuhan pagi hari ini memberkati, bukan hanya memberkati Bapak Ibu Saudara, saya pun diberkati. Kemudian apalagi tadi pujiannya, Tuhan menguatkan kita, Tuhan menolong membimbing kita. Wah, saudara, ini firman Tuhan luar biasa. Mari kita hidupi, Bapak Ibu Saudara. Mari kita jalani, mari kita lakukan bahwa Tuhanlah yang menguatkan kita, Tuhanlah yang membimbing kita. Ya, sekalipun dalam kesulitan, Tuhan menolong kita. Nah, apa yang perlu kita lakukan, saudaraku, tentang hal ini, gitu ya, saudara, supaya setiap kita mendapatkan nah, ini saudaraku, perbuatan Tuhan dalam hidup kita, ya. Tadi dikatakan firman Tuhan di ayat 3 bahwa Tuhan itu setia.
Ya, dia setia, dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita masih berdosa pun, dia bahkan menebus kita. Dia bahkan melindungi kita, dia bahkan mengejar kita, saudara, supaya kita dekat padanya. Dia Allah yang setia, ya saudara. Dia Allah yang wah luar biasa, saudara. Saya yakin Anda semua punya perjalanan hidup dengan Tuhan, saudara. Yang kedua, saudara, dia bukan hanya setia kepada kita, tapi dia menguatkan hati kita. Ya, ayat 3 mengatakan bahwa Tuhan itu menguatkan kita supaya kita tidak takut, supaya kita ini terus teguh, terus punya iman. Ya, iman kita penjaganya adalah Tuhan, saudara. Yang ketiga adalah bukan hanya setia dan bukan hanya menguatkan hati kita, ya saudara, tapi dia juga pelihara kita. Nah, tidak ada alasan untuk kita khawatir, saudara ya. Tidak ada alasan untuk kita takut sebenarnya. Nah, hanya kita nggak tahu bagaimana sih supaya kita mendapatkan Tuhan yang setia. Bagaimana supaya kita mendapatkan Tuhan yang menguatkan hati kita. Bagaimana supaya kita mendapatkan Tuhan yang memelihara hidup kita. Saudara, nah ayat 4, saudara, saya mendapatkan pengertian yang Tuhan maukan, saudara. Yang pertama adalah ayat 4 ini mengatakan kita harus percaya di dalam Tuhan. Ya, saudaraku, kita harus percaya dalam Tuhan. Ketika kita berdoa, ya, Tuhan pasti menjawab kita. Ya, ketika kita dekat dengan Dia, Tuhan pasti, saudaraku, menolong kita. Yang pertama, taruhlah kepercayaan kita di dalam Tuhan. Ya, saudara ya. Yang kedua adalah mendengar yang dipesankan kepada kita. Pesan yang dapat dari firman Tuhan, entah itu melalui persekutuan, entah itu melalui ibadah minggu, entah itu melalui mungkin PA, entah itu melalui sharing teman, saudara ya. Pesan itu, saudaraku, kita dengarkan. Kita harus sekecil apapun pesan itu, kita simpan dalam hati kita. Kita bawa. Kemudian yang ketiga, gampang. Saudaraku, lakukan dan akan kita lakukan. Saudaraku. Nah, saudara, ini yang perlu kita kerjakan. Saudaraku ya, yang perlu kita kerjakan. Ya, saudaraku ya. Percaya kepada Tuhan nomor 1, yang kedua mendengarkan pesan, yang ketiga lakukan, saudaraku. Sekecil apapun pesan. Nah, saya mau bagi berkat, saudara. Hari Senin, hari apa itu saya itu vaksin, saudara, vaksin. Sebenarnya dalam vaksin itu saya bergumul, saudara ya. Karena saya punya track gula darah saya di atas 200, di bawah 200 naik turun, saudaraku ya, di situ, saudaraku. Tetapi istri saya menguatkan saya, darahmu itu darah apa namanya sementara, bukan darah puasa itu loh namanya apa gitu. Kemudian saya juga share kepada dokter Tri gitu ya, saudara ya. Tapi sebelum pagi itu, saudaraku, pergumulan saya demikian. Pemerintah itu menganjurkan kita untuk vaksin, saudaraku ya. Untuk vaksin, dan saya takutnya kalau saya vaksin gula darah itu mempengaruhi gitu ya. Kemudian saya ya bijak dulu, saya cek ke Cito, hanya gula darah semua, kolesterol baik ya, semuanya baik, hanya gula darah saya 256 gitu kalau salah itu, saudara. Nah, lalu saudaraku, saya berangkat ya, saya berangkat, saudaraku. Dalam hati saya sebenarnya saya lebih percaya Tuhan menjaga saya. Firman Tuhan mengatakan juga Tuhan menjaga saya, saudara ya. Tetapi hidup ketaatan kepada pemerintah juga adalah salah satu iman kita, saudara. Jadi dua-duanya baik. Jadi saya berangkat ke sana, saudaraku, baru duduk 10 menit, saya dipanggil. Kemudian
dicek, diperiksa, lalu saudaraku 2 tahap dilalui, kemudian saya disuntik. Itu disuntik, saya tanya, "Loh, sudah, enggak kan ya Pak, enggak kerasa?" Enggak, gitu. Nah, tapi saudaraku efeknya itu, saudaraku ya, efek dari vaksin itu badan saya jadi seger sampai sekarang. Badan saya jadi enak. Lu kok lucu gitu. Jadi enak. Gitu saudaraku, badannya enak, seger gitu ya saudaraku ya. Tadinya katanya mual-mual, katanya ada yang begitu. Nah ini badan saya jadi seger. Nah, saudara, setelah suntik itu disuruh duduk 10 sampai 15 menit, 30 menit, saudaraku, kalau ada efek disuruh konsultasi sama dokter. Nah, pada waktu saya duduk, saudara, saya itu dikuatkan sama Tuhan. Saya merasa, gitu. Saya merasa dan hati saya percaya, Tuhan itu tepuk bahu saya. Dia bilang begini, saudara, kamu itu spesial. Saya kaget, saudaraku. Kamu itu spesial. Aku sayang kamu. Wih, saya kaget, saudara. Kamu spesial, aku sayang kamu. Saya nangis, saudara. Saya nangis kan pilek semua tuh. Mendelewer kan, saudaraku. Jadi, wah, enggak bawa tisu. Di panitia juga enggak menyediakan tisu. Saudara. Saya nangis, saya dirawat Tuhan, saudaraku. Dan Tuhan cuman saya dengar, kamu spesial, aku sayang kamu. Gitu. Wah, kuat, mantap hati saya, saudara. Maka itu betullah kata firman Tuhan. Akui dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Saudaraku, saya mengakui dia menguatkan hati saya, dan dia berkata, aku sayang kamu. Wah, saya kayak anak kecil nangis, saudaraku. Dan naik motor itu saya isinya pujian bagi Tuhan. Saya nyanyi, saya nyembah Tuhan. Luar biasa, saudaraku, Tuhan begitu setia kepada kita. Tuhanlah yang menguatkan hati kita. Tuhanlah yang akan menolong kita, menuntun langkah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini, ya saudaraku, hanya 3 hal yang perlu kita kerjakan supaya kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, kesetiaan Tuhan. Saudaraku, kita hanya satu, yang pertama percaya. Ya saudaraku ya, dia akan menguatkan kita. Ya saudara, ayo kita dekat sama Tuhan. Dan ketiga, lakukan, saudaraku. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, saya kemarin juga video call sama Mas Didi. Selalu saya kalau video call sama dia, saya hanya ngomong bahasa roh. Gapai Tuhan, bahasa roh. Gapai Tuhan, saya bilang gitu. Saudaraku, dan dia bagi berkat ke saya, saudaraku ya. Dia mengalami keajaiban. Ketika dia nyembah Tuhan, katanya, saudaraku, dia diterobos sama Tuhan. Jadi Tuhan betul-betul menguatkan kita. Tuhan betul-betul setia. Tuhan betul-betul menolong kita. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini juga kita akan berdoa bagi kita, bagi jemaat Tuhan, bagi bangsa kita, supaya Tuhan yang menguatkan bangsa ini, Tuhan yang menolong bangsa ini dan memelihara bangsa ini juga. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.